Coach Shin, mau dibawa ke mana permainan sepak bola kita? Kok kesannya itu kayak gini-gini amat gitu. Tetap bertahan nggak bisa nyerang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman mungkin ada yang merasa kesal ya jika seandainya melihat timnas Indonesia dari dulu ketika bertemu negara-negara besar, apalagi di level Asia, kok gini-gini terus gitu, mainnya tuh diserang habis-habisan. Minimal gitu, walaupun kalah, minimal kita nyerang deh. Minimal kita nyerang habis-habisan, counter attack kita kebobolan. Minimal gitu dulu, itu kan udah kelihatan kalau kita itu punya kualitas. Tapi kalau seandainya kita bertahan, terus diserang, kita tuh kesannya kayak nggak punya kualitas deh main bola. Beneran, kita hanya kayak yang pasrah, ya udahlah nunggu gol masuk, diserang aja terus sampai fisik habis. Kelihatannya seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman, percayalah bahwa ini sedang masa dalam fase proses. Saya pernah bermain bola dan memang jika seandainya melawan pemain-pemain yang lebih berkualitas, sulit untuk menerapkan sebuah permainan yang asik, permainan yang tenang, permainan yang kaki ke kaki. Karena kenapa? Semua strategi yang kita terapkan itu terbaca. Kita di pressing ketat, pergerakan tanpa bola pemain kita juga di pressing ketat, dan ada juga mungkin sisi psikologis dari sebelumnya bahwa kita agak sedikit jipe ya kalau ketemu pemain-pemain yang besar. Aduh Irak, aduh Jepang, gimana nih gitu. Kayak gitu kan gitu. Nah, teman-teman dan pemain timnas Indonesia sekarang juga pemain yang mayoritas pemain sangat muda. Ada muda, ada senior, ada sangat muda. Pemain timnas Indonesia itu sangat muda. 11 pertama yang diturunkan kemarin hanya Jordi Amat yang senior. Yang muda hanya Yakob dan Asnawi. Yakob 26 tahun, Asnawi 24 tahun. Itu pun masih dalam kategori muda. Dan sisanya sangat muda. Bagi saya, masa depan sepak bola Indonesia, timnas Indonesia itu cerah. Sangat cerah. Vietnam yang sekarang begitu luar biasa sepak bolanya, inget gak? AFF tahun berapa gitu, saya lupa lagi, mereka menurunkan pemain-pemain muda. Ada yang 19 tahun, bahkan ada yang 17 tahun, 16 tahun udah dibawa waktu itu. Jika saya gak salah ya. Intinya pemain-pemain yang sangat muda, dan akhirnya hasilnya di beberapa tahun kemudian mereka begitu luar biasa di AFF. Itu juga potong generasi yang dimaksudkan oleh Coach Sinteyong. Sekarang mungkin gak berhasil, tapi saya yakin jika seandainya timnas Indonesia terus konsisten, apa yang udah dibentuk oleh timnas Indonesia sekarang, entah nanti pelatihnya tetap Coach Sinteyong ataupun tidak, diteruskan seperti ini, dan juga PSSI tetap sama-sama baiknya, Liga terus semakin baik, begitupun kita supporternya, cara berpikirnya semakin baik, saya yakin Piala Asia nanti bisa lebih baik dibandingkan dengan Piala Asia, sekarang, walaupun kita juga belum bisa menyimpulkan bagaimana Piala Asia sekarang. Nah, kembali ke filosofi sepak bola teman-teman. Kita tahu banyak pelatih sebenarnya menginginkan sepak bola itu yang benar-benar pragmatis, bermain rapat, padu, padat, bisa mengalirkan bola dengan baik. Tetapi itu akan sulit diterapkan jika ternyata hal-hal dasar passing, hal-hal dasar stop bola, hal-hal dasar pergerakan lawan, hal-hal dasar fisiknya itu nggak dipunyai oleh para pemain Indonesia. Dengan segala hormat teman-teman, kita harus akui kalau Coach Sinteyong datang ke sini harus melatih timnas itu benar-benar dari dasar. Bagaimana cara passing, bagaimana cara stop bola, otomatis bekerjanya lebih berat dari benar-benar bukan dari satu atau dua lagi, tapi dari minus. Ini yang menjadikan timnas Indonesia semakin agak lambat perkembangannya. Tetapi perkembangan itu ada. Coba deh kita buka mata, kita lihat dengan hati nurani. Perkembangan timnas Indonesia itu ada. Cara bermain, bahkan lolos ke Piala Asia aja dulu deh. Mungkin itulah kadang-kadang orang yang nggak berpikir ya. Kita menuntut, wah Piala Asia sekarang nggak akan berprestasi dan segala macamnya. Kalian lupa loh. Kalian lupa, kita udah lama nggak masuk Piala Asia. Masuk ke Piala Asia ini aja, itu udah prestasi. Bahkan, kita masuk ke Piala Asia sekarang bukan hasil dari tuan rumah. Bukan hasil dikasih sayangi oleh AFC, bukan. Kita benar-benar bekerja keras. Ini hasil dari kerja keras para pemain-pemain timnas Indonesia, staf, dan semua orang-orang yang terkait untuk lolos Piala Asia. Bahkan mereka lolos, statusnya kemarin sebagai tim tamu, bukan kandang di Indonesia loh. Kita berhasil mengalahkan tim-tim yang ada di grup itu dan masuk ke fase grup sekarang. Ini luar biasa menurut saya, sangat luar biasa. Ini sebuah prestasi. Dan dari segi permainan teman-teman, jika seandainya kita dilihat, coba deh teman-teman iseng di YouTube, lihat permainan timnas Indonesia yang dulu dan sekarang. Bukan berarti saya menjelekkan para pemain-pemain timnas yang dulu dengan segala hormat. Tapi jika dilihat dari cara bermain, dan jika seandainya kita sepakat bahwa permainan yang bagus itu, berkualitas itu seperti pemain-pemain di Eropa sana, seperti negara-negara Eropa atau
Jepang lah kalau di Asia dan Korea sana. Maka cara bermain seperti itulah yang harus kita jadikan contoh. Permainan seperti apa? Bermain tenang, bermain rapat, bermain disiplin, nggak terburu-buru. Indonesia dari dulu terkenal dengan apanya? Long ball. Long ballnya itu nggak jelas juga gitu kan. Long ball, main yang long ball. Makanya pertama kali statement yang saya baca dari Coach Sintayong pas TC di Turki, kami akan paksa para pemain timnas Indonesia seditekan apapun untuk tetap bermain satu kaki, untuk tidak mengalirkan bola long ball jauh, tetapi memberikan kepada teman terdekatnya, untuk tetap memulai bermain dari belakang seditekan apapun. Dan itu bagi saya, dan saya sangat tercengang saat melawan Libya, walaupun memang hasilnya kalah. Tetapi dari segi permainan, kok Indonesia bisa gini? Jujur, saya karena dari dulu saya sangat melihat permainan timnas Indonesia seperti apa. Diserang long ball, ditekan long ball, nggak jelas. Hilang bola. Kalau sekarang enggak. Mereka main ke kiper, mereka main ke kiri, mereka main ke tengah, mereka main ke kanan. Terus seperti itu. Ini seperti membosankan karena ada orang yang bilang yang penting hasil-hasil, enggak. Tetapi indikator bermain tenang, bermain kaki ke kaki, passing-passing kecil itulah yang bisa mengantarkan sebuah kemenangan datang kepada sebuah tim. Bagi saya seperti itu. Filosofi itu yang berusaha ditunjukkan kepada Coach Sintayong, oleh Coach Sintayong sekarang ke timnas Indonesia. Dan itu memang membutuhkan juga pemain-pemain yang bisa menerapkan strategi-strategi itu, taktik-taktik itu. Itu sebabnya sebelumnya, di konten-konten sebelumnya, saya mengkritiki Justin Hubner. Kritik sedikit lah ya. Secara kualitas, kita akui IPL, bro. Ini tuh English Premier League, pemain Inggris, Liga Inggris, udah agak usah diragukan lagi kualitasnya. Tetapi kalau untuk bermain di lini tengah, Justin Hubner kurang tepat dari segi kreativitas membangun serangan. Kenapa? Karena Justin dari dulu memang pemain belakang. Coach Sintayong pun memilih Justin ada di posisi tengah, mungkin karena ya nggak ada lagi pesaingnya Marok sama Ricky Kambuaya terlalu timpang, masih lebih baik Justin gitu kan. Gitu mungkinnya, itu pertimbangan hasil pengamatan saya aja gitu selaku penikmat sepak bola. Akhirnya diterapkanlah Justin Hubner dari segi pertahanan, jika dia menjadi gelandang pertahanan itu bagus banget. Dia selalu duel karena terbiasa mungkinnya ketika jadi back waktu biasa dalam permainan sepak bolanya. Itu duelnya bagus. Dan kita butuh loh gelandang-gelandang yang memang mempunyai fighting spirit di tengah untuk menjadi orang yang pertama kali mengganggu serangan lawan gitu kan. Tapi dari segi kreativitas itu kurang. Ipar Jenner selalu sendirian dari segi kreativitas ya membangun serangan. Tapi kalau dari segi passing, ketenangan itu bagus. Makanya saya bilang butuh Tom Hay dan Justin dikembalikan ke belakang. Walaupun kita akui di belakang pun ada satu pemain yang memang dia dididik asli di Indonesia, bermain di Liga Indonesia. Tapi bagi saya kualitasnya tidak kalah dengan para pemain-pemain yang bermain di luar negeri seperti Elkan, seperti Jordi Amat, siapa? Rizky Ridho. Mungkin dari dulu saya, kok Rizky Ridho bisa ya bermain sebagus ini? Karena semenjak dari dulu Rizky Ridho selalu ditempatkan dengan pemain-pemain kelas Eropa. Ada Elkan, ada Jordi, diduetkan. Terus mungkin Rizky mendapatkan pelajaran. Oh harus kayak gini loh, kayak bermain bola lini belakang yang bagus. Tenangnya, apiknya, aduh. Rizky Ridho bagi saya the best loh. Persija benar-benar beruntung bagi saya mendapatkan Rizky Ridho, dan mudah-mudahan Rizky Ridho terus berkembang dan banyak mengambil ilmu-ilmu dari rekan duetnya kayak Elkan, kayak Jordi, ada juga kadang-kadang di kanannya Sandy Walsh, ada juga Saint Fatinama. Itu kan sebuah pelajaran yang mahal banget. Nah, mudah-mudahan apa yang ingin diterapkan oleh Coach Sintayong di lini di permainan sepak bola Indonesia itu benar-benar udah terlihat di nanti itu kualifikasi Piala Dunia. Maaf saya agak lupa. Kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam, karena nanti Radna udah bergabung. Insya Allah mudah-mudahan Jay Ijes, Tom Hay, ada juga Martin Weiss. Karena kita harus akui, maaf dengan segala hormat, jika Indonesia ingin maju untuk sekarang dengan cara yang agak instan, yaitu membawa pemain-pemain keturunan. Kalau seandainya mengandalkan kualitas liga kita, jika liga kita tidak diperbaiki, itu akan sangat sulit. Makanya, perbaiki dulu timnas jika ingin berprestasi dengan mengambil pemain keturunan ini, maka perbaikilah liga. Karena negara Jepang kenapa bisa hebat, Eropa sana, Belanda, Inggris kenapa bisa hebat, karena pemain-pemain di liganya luar biasa. Jadi itu simbiosis mutualisme tuh. Jadi terstruktur. Bagus di liga, maka dengan sendirinya bagus juga di negaranya. Kalau jelek di liga, ya jelek juga ke sininya.
Segitu dulu mungkin teman-teman, terlalu panjang ya. Mudah-mudahan nanti kita bahas lagi tentang sepak bola Indonesia. Assalamualaikum.